Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Kuncoro dari Prodi Manajemen. NPM saya 243402516138. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana penggunaan Zoom Meeting dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan secara digital. Fitur yang akan saya demonstrasikan yaitu waiting room, breakout rooms, recording, screen sharing, chat, dan polls. Selain itu, saya juga akan menjelaskan etika dalam wawancara digital dan perlindungan data kandidat. Yang pertama yaitu waiting rooms. Pertama kita ke hostels, habis itu ada enable waiting room. Waiting room berfungsi sebagai ruang tunggu bagi kandidat sebelum masuk ke ruang wawancara utama. Fitur ini berguna ketika HR memiliki beberapa kandidat dengan jadwal wawancara yang berbeda. Dengan waiting room, HR dapat mengatur kandidat sesuai jadwal dan memilih kapan kandidat diperbolehkan masuk ke ruang wawancara. Selain mengatur antrean, fitur ini juga menjaga privasi karena kandidat yang masih menunggu tidak dapat masuk dan mendengar proses wawancara kandidat lainnya. Selanjutnya ada breakout rooms. Breakout rooms digunakan untuk membagi peserta dalam satu meeting menjadi beberapa ruangan yang berbeda. Dalam proses rekrutmen, fitur ini dapat digunakan untuk wawancara secara paralel. Misalnya terdapat beberapa kandidat dan beberapa interviewer, masing-masing dapat ditempatkan di ruangan yang berbeda. Breakout rooms juga dapat digunakan untuk grup diskusi. Contohnya, 6 kandidat dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok diberikan sebuah kasus untuk didiskusikan. HR sebagai host dapat berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya untuk memantau proses diskusi. Dengan fitur ini, proses seleksi dapat dilakukan secara lebih terorganisir dan efisien. Selanjutnya ada fitur recording. Zoom menyediakan fitur perekaman yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses wawancara. Namun dalam proses rekrutmen, HR tidak boleh merekam kandidat secara sembarangan. Kandidat harus diberi informasi terlebih dahulu bahwa wawancara akan direkam. HR juga perlu menjelaskan tujuan perekaman, penggunaan rekaman, pihak yang dapat mengaksesnya, dan bagaimana data tersebut disimpan. Jadi pengguna recording harus tetap memperhatikan privasi, keamanan data, transparansi, dan persetujuan kandidat. Selanjutnya ada screen sharing. Fitur ini memungkinkan HR membagikan tampilan layar kepada kandidat. Dalam proses rekrutmen, screen sharing dapat digunakan untuk menampilkan lembar studi kasus, instruksi tes, atau materi yang harus dikerjakan kandidat. Sebelum membagikan layar, HR harus memastikan tidak ada dokumen pribadi, data kandidat, password, atau informasi perusahaan yang bersifat rahasia ikut terlihat. Selanjutnya ada fitur chat. Chat dapat digunakan HR untuk memberikan instruksi, mengirimkan tautan, atau melakukan verifikasi kehadiran kandidat. Sebagai contoh, HR dapat meminta kandidat menuliskan nama lengkap di kolom chat sebagai konfirmasi bahwa kandidat telah hadir. Namun, HR tetap harus memperhatikan informasi yang diminta dan hanya mengumpulkan data yang memang diperlukan dalam proses rekrutmen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf bila ada penjelasan yang kurang dipahami. Sekiranya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.